Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, nama gue Ilham dan selamat datang di channel Teknologic ID. Nah, di channel ini sebenarnya kita bakal bahas banyak hal seputar teknologi, khususnya di sini kita akan menampilkan tentang seputar komputer, laptop, terus juga gadget, smartphone, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja di sini saya dapat orderan dari teman saya yang bernama Satrio. Nah, bisa kalian lihat, mungkin nanti akan ada tagnya di sini. Nah, jadi teman saya itu langsung WhatsApp ke saya ya, dan bertanya, "Ham, bisa nggak sih kita itu upgrade laptop yang kita punya sekarang?" Dan jawabannya tentu saja bisa banget. Tapi ingat, tergantung dari laptop apa yang kalian punya. Nah, di sini udah ada laptop teman saya Satrio, yaitu adalah Dell Inspiron 14 3000. Nah, ini tuh dia beli tahun 2019. Jadi tapi di sini dia udah cukup merasa performanya sedikit kurang gitu ya. Nah, dengan begitu dia langsung kontak saya gimana caranya buat upgrade atau menaikkan performa laptop ini. Sebenarnya laptop ini udah cukup kenceng sih. Di sini kita udah ngeliat dia pakai Intel Core i3, ini Gen 7 di i3 7020U dan juga Radeon grafik. Nah, saya lupa lagi Radeon grafiknya berapa, nanti saya coba taruh di deskripsi aja. Overall tetap yang saya ajukan pertama adalah upgrade RAM. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata benar saja laptop ini itu konfigurasi RAM-nya adalah single channel 4 GB. Nah, untuk menaikkan performanya, yang pertama saya sarankan dia untuk upgrade RAM-nya ke 2 channel. Nah, saya sih saraninnya paling sedikit untuk di 8 GB ya, karena Windows 10 di 2 channel 8 GB itu udah cukup banget menurut saya. Nah, tapi dia di sini ngasih saya 2 buah keping RAM. Nah, jadi dia udah beli sendiri, tapi tetap nanya ke saya buat rekomendasinya. Di sini jadi saya pilih untuk memakai RAM SODIMM DDR4 dari Samsung. Ini 8 GB. Nah, jadi 8 GB totalnya 16 GB. Jadi 2 kali 8 GB. Nah, di sini itu clocknya kalau tidak salah 2666 MHz ya. Jadi ini ori dari Samsung. Saya dapat dari seller langganan saya. Nah, terus apalagi nih kira-kira yang bakal menaikkan performa dari laptop ini? Nah, tentu saja karena telah saya cek laptop ini masih menggunakan hard disk 1 TB. Saya kurang tahu kecepatannya berapa, 5400 atau 7200 RPM. Tapi tetap saja SSD adalah SSD. Oke. Nah, mungkin kalian sudah lihat dari tadi di sini. Ini adalah ini adalah SSD yang saya sarankan untuk dipasang di Inspiron 14 3000 ini, yaitu adalah Adata XPG SX 6000 Lite. Ini kapasitasnya 256 GB. Nah, cukup nggak sih 256 GB? Cukup. Kalau menurut saya itu ya cukup banget, karena mengingat kepentingannya itu adalah soal bisnis dan juga editing ringan. Jadi kita cukup taruh OS-nya atau Windows 10-nya di SSD ini, dan juga nanti untuk penyimpanannya akan kita alihkan ke hard disk yang sudah ada di dalam laptop ini. Oke, mungkin langsung saja kita buka
si laptop Inspiron ini, saya akan menggunakan obeng. Di sini, mungkin untuk saran bagi kalian yang mau nyobain upgrade sendiri daripada kalian upgrade ke tempat servis, saya saranin untuk pelajarin dulu laptopnya, gimana cara bukanya, dan juga perhatikan alat-alat yang kalian punya. Kenapa harus kayak gitu? Karena alat-alat yang kalian punya itu menentukan hasil kerja kalian. Dalam artian, ya kalau misalkan alat kalian bagus, ya akan memperkecil resiko kerusakan baut-baut yang ada dalam laptop ini. Oke, mungkin untuk mempercepat kerjanya nanti akan saya skip saja. Langsung waktu kita udah bisa buka back panel dari laptop ini. Oke, sekarang laptop ini udah selesai saya buka. Dan mungkin perlu diperhatikan bagi kalian yang punya laptop Inspiron 14 3000 ini, akan ada 3 baut yang nanti akan kalian susah lepas. Dan setelah saya lihat, ternyata memang 3 baut ini sengaja tidak bisa dilepas dari casingnya, karena di balik baut ini sudah ada semacam ring penahan agar baut ini tidak dapat dilepas. Jadi tidak perlu dipaksakan karena memang ya dia udah paten di situ ya. Jadi nggak perlu dilepas lagi. Oke, sekarang kita buka langsung back panelnya. Nah, kita taruh dulu. Oke, ini dia mainboard dari Inspiron 14 3000 ini. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada mainboardnya, di sini ada harddisk 2,5 inci, dan juga di sini ada slot RAM. Jadi konfigurasinya itu ada dual channel, tapi baru keisi 4 GB DDR4 single channel. Dan di sini bisa kalian lihat juga bagusnya dari Inspiron 14 3000 ini, dia sudah mensupport SSD M.2 NVMe ya. Jadi buat kalian yang mau upgrade laptop ini, kalian nggak perlu ganti harddisknya ke SSD 2,5 inci, tapi kalian bisa langsung upgrade ke NVMe SSD. Tapi buat kalian yang merasa pengen lebih kencang lagi untuk storage-nya, kalian bisa ganti harddisk ini jadi SSD 2,5 inci. Jadi SSD untuk sistem dan SSD untuk storage. Why not? Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita akan copot RAM-nya. Kalian cukup buka pengaitnya ke arah luar dua-duanya. Nah, ini dia RAM-nya. RAM-nya ini dari SK Hynix ya. Jadi SK Hynix itu salah satu produsen RAM yang sangat populer di dunia tentunya. Jadi dia banyak dipakai untuk laptop zaman sekarang. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian akan menemukan dari form factor lain seperti mungkin Samsung dan juga lainnya. Oke, ini kita simpan aja dulu di sini. Oh ya, pastikan kalian meminimalisir kontak dengan kuningan yang ada di setiap komponen, mau itu laptop, komputer, ataupun barang elektronik yang lainnya. Karena kenapa? Karena tangan manusia itu cepat banget yang namanya berkeringat ya. Jadi kalau misalkan kuningan itu kena keringat kalian, kuningan itu bisa cepat teroksidasi atau berkarat. Jadi hati-hati saat memegang barang-barang elektronik, terutama kontak-kontak kuningannya. Oke, langsung aja di sini kita akan pasang RAM-nya. RAM dari Samsung DDR4 2666 MHz 2x8 GB.
Jadi totalnya 16 GB. Nanti kita akan isi di 2 slot ini. Akan saya buka dulu. Ini masih segel ya. Oke, kita buka di sini segelnya. Iya. Oke, ini dia RAM-nya. Kita akan langsung saja pasangkan di sini. Oke. Masangnya gampang banget, kalian cukup masukin aja ya. Masukin aja dengan kemiringan ya kurang lebih 30 sampai dengan 45 derajat. Kalian masukin aja. Lalu kalian cukup dorong ke arah bawah sampai berbunyi klik. Oke. Dan perlu dipaksakan, jadi pokoknya pastiin dulu dia masuk dalam kemiringan sekitar 30-45 derajat. Itu pasti masuk pas. Jika kalian milih RAM dan juga slot di RAM laptop ini itu cocok, dia akan langsung masuk. Dan cukup ditekan seperti itu aja. Saya ulangin. Jadi cukup dimasukin gini aja. Masukin. Terus agak tekan sedikit ke dalam, nggak usah tekan-tekan banget. Jadi ke arah kiri tekan, sambil tekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Oke, kedengeran ya. Nah, itu caranya gampang banget jadi ya. Kita udah install satu, kita install satu lagi. Masih segel. Perlakuan hal yang sama. Perhatikan ya. Jadi di sini bakal ada satu dot atau satu bagian dari slot RAM ini yang akan menonjol. Kalian cukup menyamakannya dengan cekungan yang ada di RAM ini. Jadi ini kita tinggal balik. Masukkan seperti tadi dalam kemiringan ya 45 derajatan, 30 derajatan. Agak sedikit dorong dan dorong ke bawah sampai bunyi klik. Oke, RAM sudah terpasang. Sekarang saatnya kita akan pasang si SSD Adata XPG SX 6000 Lite dengan kapasitas 256 GB. Oke, ini udah dibuka karena sebelumnya pastinya dites quality check dulu. Oke, di sini kalian dalam paket penjualannya kalian akan menemukan satu buah SSD dan di sini ada DIY heatsink dari XPG. Ya, lumayan keren ya. Jadi selain itu keren-kerenan, fungsi dari heatsink ini juga adalah untuk meredam panas dari SSD ini. Jadi SSD-nya tetap dingin ya. Ya nggak dingin-dingin banget, tapi cukup menjaga performanya biar dia tetap dalam performa yang optimal. Oke, saya simpan dulu di sini. Oke, perhatian buat kalian juga di sini. Di sini di slot SSD M.2-nya itu kalian harus memasang sebuah baut ukuran 2,5. Nah, kenapa demikian? Karena baut itu berfungsi buat ngencengin si SSD ke dalam soketnya. Nah, kenapa ya hal ini saya bahas? Karena banyak sekali kasus di mana orang-orang pengen upgrade SSD-nya sendiri karena merasa udah bisa buka laptopnya sendiri, atau mungkin gampang banget buat ngakses SSD dan juga RAM-nya ini. Jadi, kalau kalian mau masang SSD M.2 itu kalian perlu sebuah baut 2,5 dan di kebanyakan laptop yang ada itu tidak disertakan baut 2,5 di slot SSD-nya. Jadi saran saya buat kalian yang mau beli SSD sendiri, itu pastikan kalian di toko offline maupun online-nya kalian tanya penjualnya apakah menjual baut untuk SSD-nya ya. Jadi sekalian kalian beli SSD, jangan lupa untuk beli bautnya buat jaga-jaga, karena kebanyakan laptop yang saya tahu itu dia nggak disertakan baut untuk masang SSD-nya. Oke, di sini saya udah lepas baut 2,5 mm-nya. Kita taruh dulu. Oke, di sini gampang banget cara pasangnya. Kayak RAM tadi, di sini akan ada cekungan di SSD
bagian kuningnya itu ada cekungan, dan di slotnya pun ada tonjolan kecil. Nah, kita cukup pasin aja. Nah, sebelum itu mungkin saya akan pasangkan heatsink dari XPG ini, karena setelah saya pertimbangkan ternyata ini tipis banget buat dipasang di SSD ini. Jadi dia bahannya semacam plat tipis gitu, mungkin ini semacam plat aluminium tipis banget. Jadi di sini udah ada adhesifnya. Kalian cukup buka aja, cukup dikletek gitu, dibuka aja dan tempelin ke SSD-nya. Kalian pastikan tempelin di bagian ininya ya, bagian chipnya di sini. Oke, sekarang bakal saya buka dulu. Oke, iya, gitu aja. Nah, di sini akan ada bagian cekungan, dan ini pas kalian tempatkan di cekungan untuk masang bautnya. Jadi ya cukup di align pas-pasin aja, gak usah takut nggak pas, karena dia cekungannya ternyata cukup lebar. Oke, udah kepasang. Jadinya keren banget ya si XPG ini. Well done buat XPG. Ini nggak endorse ya, cuman saya suka aja gitu sama produk-produk dari XPG ini. Oke, sekarang kita pasang SSD-nya. Kita masukin SSD-nya. Iya, sudah masuk. Nah, bisa kalian lihat kalau udah masuk dia itu bakal mendongak kayak gitu ya, mendongak atau menganga kayak gitu. Jadi kita cukup tekan ke arah soketnya, lalu kita tekan ke arah bawah. Jadi kita pasin, tekan dan dorong ke bawah. Iya. Lalu kita ambil obeng dan juga pasangkan si baut 2,5 ini. Oke. Iya, cukup aja. Sekarang RAM udah kepasang 2 channel, 2 kali 8 GB, totalnya 16 GB, 2666 MHz, dan juga di sini udah kepasang SSD M.2 NVMe, udah kepasang juga, kapasitasnya 256 GB, dan akan saya skip sementara, nanti bakal saya tutup dulu, saya baut, dan kita mungkin akan langsung loncat ke proses instalasi Windows baru untuk laptop Dell Inspiron 14 3000 ini. Oke, di sini saya sudah beres ya buat install Windows 10 yang baru buat laptop ini. Dan ini kita skip sebenarnya buat proses instalasinya, dan langsung kita tunjukin hasil before afternya. Di sini kalian bisa lihat waktu gua nyalain. Jadi di sebelumnya waktu masih pakai hard disk itu, waktu kita buat menjalankan startup itu sekitar 45 detik ya, dan itu sebenarnya tergolong cukup cepat buat sebuah hard disk ya buat booting Windows 10. Nah, di sini bisa kita lihat sekitar 45 detik kita sudah masuk ke desktopnya. Nah, ini adalah afternya. Jadi afternya itu setelah kita install RAM dan juga SSD NVMe-nya, kita hanya butuh waktu sekitar 15-17 detik aja, dimulai dari dia tombol on sampai masuk ke desktop untuk ready dipakai. Oke, mungkin cukup sekian, segitu aja video yang bisa saya tunjukkan buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa tolong dukung channel Teknologic ID
dengan cara mensubscribe dan juga men-share video ini ke teman-teman kalian jika dirasa video ini cukup membantu. Oke, terima kasih yang buat nonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.